Nah, cuma tadi saya bilang dengan Bu Yumi, ini kok dari usaha kesehatan dan ikutkan Pak belum ada Tes cek 1 2 low tes. Di klinik PKU kita mulai itu kan klinik yang dulunya dari balai pengobatan menjadi klinik Madya, klinik Pratama, dan sekarang dari klinik utama. Itu perjalanannya luar biasa dari tahun 67 sampai sekarang itu insya Allah ada setara dengan rumah sakit tipe D. Jadi ini kan perlu dibuat catatan, dibuat dia autobiografi kliniknya sendiri, belum punya buku. Jadi siapa yang ingat-ingat saja kita tahu. Nah, maka kita berharap nanti teman-teman nanti dari klinik kalau kita mulai juga diikutkan, dan di sana mereka juga bisa masing-masing perawatnya, tenaga medis sana, dokter sana bisa menulis pengalaman-pengalaman dan kita strategi mereka menangani pasien-pasien yang datang dan berobat di sana. Karena itu klinik kita kan klinik satu-satunya bidang diabetes. Tapi kedepannya dia sudah berubah sekarang karena dia menjadi klinik utama setara rumah sakit tipe D, maka semua layanan kesehatan akan kita buka. Nanti ada poli anak, poli kebidanan, poli umum, poli kita kenapa? Karena kata Ustadz Abdul Somad, tuliskanlah apa yang kamu rasakan dan kamu alami saat sekarang, supaya orang di masa yang akan datang tahu apa yang kamu kerjakan saat ini. Nah, kalau saya tak bisa, kita tadi bilang ini mentok otak. Aku pengen gitu ya, tapi nggak punya ilmu lagi, nggak bisa, rugi ya. Nyesal, nggak ada guna lagi. Padahal niat dulu waktu kuliah itu ingin juga diajak kamu nulis, ya dasar bandel tak mau belajar nulis. Nah, syukur saya itu beli buku. Jadi setiap bulan itu saya tetap sisihkan uang kuliah, minimal 2 buku saya beli. Hingga waktu balik ke, saya kan kuliahnya dulu di Sumatera Barat, waktu balik ke Pontianak, letih nyukur buku dulu. Ya. Kebanyakan bukunya, buku besar, buku kecil dibeli gitu ya.
Nah itu karena kita ingin belajar. Nah, oleh karena itu maka tuliskanlah, buatlah, ceritakanlah. Karena kita belajar dari sejarah dan dari pengalaman. Tadi disampaikan oleh Bu Yumi bagaimana baginda Rasulullah SAW, walaupun dia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia punya juru tulis. Apa instruksinya, perintahnya, suratnya terhadap raja-raja, terhadap penguasa-penguasa yang lainnya, Romawi, Persia, itu juga dituliskan semua, didokumentasi. Begitulah turunan dan seterusnya. Dan tadi di dalam ayat Quran yang disampaikan juga perintah pertamanya adalah menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Padahal zaman itu kan apa nak dibaca belum ada. Tapi makna membaca ini kan bukan makna membaca cara literal, ya, tapi makna membaca secara luas. Artinya kalau kita mau membaca alam semesta ini nggak selesai, nggak bisa. Maka dipilah-pilah lah, ya, dipilah-pilah lah. Tapi semuanya diceritakan oleh Allah. Nah, dengan orang banyak membaca dan menulis itu, maka terdokumentasilah ilmu pengetahuan itu secara baik. Jadi apapun ada. Ya. Jadi disitulah kita diberikan guidance, diberikan motivasi oleh Allah pada sunnah agar kita menjadi orang yang produktif, orang yang kreatif, ya, dengan ilmu pengetahuan yang dekat. Nah, maka kalau balik ke bawah-bawahnya, turunan-turunan bawahnya juga seperti itu. Para ulama-ulama kita, mazhab-mazhab kita, yang kita kenal Syafi'i, Hambali, Maliki, semua apa gagasan pemikiran ilmu pengetahuan itu kan ditulis. Karena kan kita nggak tahu sekarang. Kita mau membaca hadis Arba'in yang 40 itu, kalau ada yang menulis meriwayatkan kan kita nggak tahu, ya kan? Nah begitu seterusnya ke bawah. Para ahli-ahli itu orang-orang hebat kita, Tanjung Padar kita, Soekarno menulis, Muhammad Hatta menulis, Profesor Muhammad Yamin menulis, Sultan Syahrir menulis, Kayaji Ahmad Dahlan menulis, Kayaji Wahid Hasyim menulis, Hasan Albani menulis, semuanya menulis. Karena baru kita tahu gitu apa yang ada di dalam pikiran, dalam benaknya dan keinginannya. Ya, karena kalau Sultan Syahrir itu dia dibuang bersama dengan Soekarno kan 3 serangkai itu biasa dia pasangan bertiga itu. Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir. Kalau ditangkap Belanda buang ke ND, buang ke Dibul, Papua, buang ke Lampung. Nah yang dia bawa itu bukan pakaiannya, yang koper-koper di bawah itu buku, menulis. Buya Hamka menerbitkan Quran Tafsir Al-Azhar selama sekian tahun itu di dalam penjara. Jadi selama dia di penjara itu tamat atau apa namanya selesai dia menulis Tafsir Al-Quran Al-Azhar. Maka dari situlah beliau itu mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Karena beliau itu tidak pernah belajar di Al-Azhar Kairo, tapi tulisannya, tafsirnya itu melebihi dari Al-Azhar Kairo. Sudah dia mendapat doktor kehormatan. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik semua. Ayo kita ikuti. Kita semangat ikuti bukan karena terpaksa, tapi keluar dari keinginan kita untuk meningkatkan kualitas diri. Karena untuk sekarang kan udah gampang. Kalau dulu perlu kertas banyak, perlu itu ini. Tapi justru kadang-kadang dengan kesusahan itu membuat kita jadi tertantang. Orang dulu nulisnya di kelapa korma, di kulit kambing, ya, zaman-zaman cerita Rasulullah kan seperti itu, di atas batu, di atas tulang. Kalau kita sekarang kertas luar biasa banyaknya, tinta dan macam-macam.
Kalau dulu kan tinta itu ngambil bikin sendiri, atau kalau saya kecil-kecil itu sotong itu kan ada itu ada dawat sotong itu diambil dari tinta untuk kita belajar gambar melukis itu. Sekarang apa itu? Nggak ada. Jadi kemudahan itu udah luar biasa, tinggal kemauan dan semangat. Nah, oleh karena itu maka kita perlu ilmunya. Nah, ilmunya inilah yang hari ini insya Allah nanti melalui bimbingan para narasumber kita menulis gampang dengan strategi gitu. Nah, kalau bahasa ini sudah bisa kita katakan pasti bisa. Nah, cuman pertanyaannya mau nggak? Nah, itu ya kan? Pasti bisa, kalau nggak mau ya selesai, balik dari sini tidur gitu, ya kan? Padahal kalau mau sambil duduk, sambil baring, sambil, maka apa saja yang perlu kita tuliskan, kita ceritakan, kerjakan saja, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Misalnya menciptakan tadi bubur pedas, itu kan bagaimana cara buat bubur pedas yang betul sampai ngaji kan ya. Buat kue bolu, ceritakan dong ya, itu sederhana untuk mengirim kita terinspirasi dan termotivasi. Atau kita ada cerita-cerita orang tua kita di kampung. Saya itu pengen dulu tuh nulis buku cerita-cerita rakyat. Banyak sekali. Saya kalau mau tidur itu emak saya itu memang suka cerita. Jadi cerita burung pipit, cerita pelanduk, cerita kantil, cerita buaya, cerita hantu genderuwo, macam-macam sih. Teniang-niang ada sekarang di otak saya teniangnya, tapi saya mau menuliskan, menceritakan ada bebal katanya. Bebal yang tadi. Ya. Dari yang sederhana itu yang tadi yang sederhana. Nah, maka ibu-ibu sekalian coba buat cerita-cerita yang menarik, tulis-tulis yang menarik sehingga orang ingin untuk membacanya, tertarik, yang menantang. Sekarang dengan teknologi, dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam media, itu sudah sangat mudah sekali. Ya, tadi saya terngiang-ngiang gitu. Misalnya kan kita sering kalau pergi ke toko buku Gramedia ada cerita jadi menjadi seorang muslimah yang yang soleh atau solehah gitu kan. Coba lah dibuat judul yang agak menantang sedikit. Kiat strategi istri menaklukkan suami. Padahal isinya bagaimana istri itu menjadi istri yang solehah. Tapi isinya kan buat orang penasaran. Judulnya itu. Nah, ini yang mudah-mudahan yang bakal punya calon-calon suami gitu ya. Jadi itu salah satu kiat-kiatnya. Tentu narasumber lebih paham dari saya yang misalnya bagaimana membuat judul itu yang menarik, menggugah orang dan memancing orang untuk membeli buku dan ingin membaca isi buku yang kita kita tulis itu yang kita buat. Nah, jadi sekali lagi ini adalah nilai individu kita yang luar biasa. Karena orang yang berilmu tadi akan diangkat beberapa derajat. Orang berilmu tidak akan susah hidupnya. Orang berilmu dijaga oleh Allah. Siapa nak curi ilmu? Ada tak kita tidur orang ngorek kepala kita nak ngambil ilmu kita? Nggak ada. Kalau harta betul kita jaga hartanya. Ya kan? Rumah kita diintai maling, motor kita parkir ditungguin orang, ya, lengah kita sedikit. Tapi kalau ilmu, dan ilmu itu semakin kita pelajari semakin berkembang, semakin kita bagi, ilmu itu tidak akan pernah habis, berkembang terus. Maka ilmu itu seperti lilin, seperti api. Bagikan sekian banyak pun dia tidak akan mengurangi api yang dia punya. Nah, jadi oleh karena itulah maka Allah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi orang-orang yang mencintai dan mengamalkan ilmu. Orang yang mau belajar ilmu, orang yang datang saja duduk dengar sebentar itu sudah mendapat berkat. Maka pagi-pagi itu dalam satu hadis itu diceritakan orang yang berkeliling
mencari ilmu atau duduk di majelis ilmu itu akan didatangi oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, jadi disinilah kita menempatkan diri kita. Oleh karena itu jangan kita merasa ragu, jangan kita merasa malas, jangan kita merasa tulisan saya ini enggak ada artinya, sangat sederhana. Enggak usah, tuliskan saja dulu. Dia akan berproses. Sekali mungkin lihat, dua kali akan terus diperbaiki, 3 kali dan seterusnya, maka dia akan menjadi tulisan yang bermakna dan berkualitas. Tapi niat kita tidak lain dengan saya menuliskan ilmu, pengetahuan, cerita dan sebagainya, saya mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi statusnya adalah ibadah. Jadi ibadah itu jangan dimaknai hanya kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zikir. Menuntut ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, termasuk juga menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu yang mendapatkan sampaikan. Sekali lagi mohon maaf menyita waktunya karena memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik, ibu-ibu semua yang ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus kita gulirkan dan terus kita perbanyak. Ya, hari ini misalnya ini berapa? 50-an serta 50, periode berikutnya tambah lagi, periode berikutnya tambah lagi, sehingga semakin banyak orang yang punya pengetahuan, punya kemampuan, punya skill di dalam kuliner. Nah, kalau sudah dapat plus dari hasil tulisan kita, baru kita akan kata bahasa kita, keranjingan gitu. Tidak mau berhenti lagi kita menulis terus, ya. Nah, maka apa yang kita tuliskan tadi, seperti tadi di dalam ayat yang dibacakan juga, ya, nikmat Allah itu kalau dituliskan, habis kayu-kayuan itu dijadikan pena dan air laut itu dijadikan tinta, ya, nikmat dan ilmu Allah itu tak akan pernah habis, ya. Tambah 7 kali pun masih tak akan selesai. Jadi begitu luas ilmu yang mau kita tuliskan. Oleh karena itu tidak ada batasnya, dan kita diberikan ruang. Kita adalah bagian dari yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk launching gerakan Aisyah ini kami mohon untuk dibuka kegiatan gerakan Aisyah di sini. Kami juga mengundang Ibu Asmaul Husna ke depan. Ibu Kedua BDA dan Kedua Panitia. Boleh talinya dah. Bukan, ini talinya masih berbelit-belit. Gimana nih? Mic tadi situ ada satu. Mic-nya di situ. Apa nanya simbolis peresmiannya apa? Launchingnya? Bu Masda gimana teknisnya? Teknis launchingnya gimana? Ini udah ada videonya, nanti tolong disampaikan dengan Oh, gitu. Oh ya, ada videonya. Oh, videonya.
gitu kan? Atau gimana nih? Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan Aisyah menulis gampang dengan strategi itu. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Sudah. Selesai. Sekaligus kita foto dulu untuk launching gerakan Aisyah ini. Kami juga mengundang ibu narasumber yang satu lagi, yaitu Ibu Parliani SK MNS untuk ikut sesi foto bersama. Para peserta sekalian, kami mohon untuk berdiri di kursi masing-masing, di posisi masing-masing. Belakang supaya kelihatan semua. Pak Rizka. Pak Riza. Beliaunya. Monggo Pak. Mari Pak. Ibu Raya. Ibu Raya datang Pak. Oh iya. Silakan Bu. Pak Rizka boleh? Mana Pak Rizka? Belakang. Pak. Mari Pak. Ya. Tak mau. Baik, dengan dibukanya gerakan Aisyah menulis dengan tema menulis gampang dengan strategi itu tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan kita. Sebelum kita tutup acara pembukaan Nanti setiap narasumber dikasih ini. marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Siti Masda selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Ada yang bisa sambil duduk di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber pertama siapa? Nanti kasih ya.